Kan jadi kita belum tahu. Maksudnya kalau kemarin dengar kalau individu 300 juta individu. per individu. Itu yang individu, yang olahraganya individu. Oh, yang olahraga individu. Kalau yang beregu kan belum tahu. Oh, tapi ada. Ada. Gitu. Masih dianggarkan. Oke, itu yang per orangnya kan di tim. Kalau timnya sendiri kemarin dapat berapa? Selamat datang di Radar Madiun Podcast. Abas, anak basket. Halo, selamat datang Salma. Halo Kak, selamat datang. Ini nih yang kemarin dari beberapa hari atau beberapa minggu kemarin kita cari-cari, akhirnya datang juga ke Jawa Pos Radar Madiun dan bisa podcastan sama kita ya. Ini merupakan orang di balik suksesnya salah satu orang atau pemain atau atlet di balik suksesnya tim Jawa Timur ya, meraih medali emas di PON ke-20 di Papua. Luar biasa. Tepuk tangan. Dapat berapa duit dari Pak Maidi? Berapa juta? Barusan lo ini langsung ditembak ya. Ya karena memang langsung ya. Sudah terlihat sekali ada apresiasi dan kamu kan mungkin setelah mungkin dapat apresiasi gitu kan mungkin barang-barang kamu mungkin tambah baru-baru gitu ya buat beli-beli sepatu baru mungkin atau make up gitu. Iya gak sih? Mungkin make up sih. Oh make up, oke. Soalnya selama 2 tahun kan gak make up gak apa. Iya baru kali ini akhirnya Salma make upan gara-gara podcastan. Apa kabar Salma? Baik Kak. Baik ya alhamdulillah. Nama lengkapnya siapa sih Sal? Janan Salma Najiah. Janan Salma Najiah. Sangat islami sekali dan saya pikir dari pondok pesantren mana ternyata ini atlet loh. Ini keren banget ya karena cerita-cerita sukses dari Salma dan juga tim Jawa Timur ini sudah menyebar kemana-mana khususnya di wilayah Jawa Timur juga, satu kebanggaan juga ya. Akhirnya punya tim kebanggaan basket putri yang berhasil meraih medali emas di PON di Papua ke-20 ya. Nah itu pastinya banyak banget yang pengen tak tanyain ke kamu. Tapi sebelumnya nih, kamu kenapa sih memilih basket? Kan banyak tuh olahraga yang mungkin ya untuk seorang cewek tuh masih bisa lah ya. Misalnya kalau cewek tuh biasanya apa ya? Balet mungkin tarian ya, tapi volley bisa atau apa gitu ya. Kenapa basket? Sebelum ke basket, sebenarnya aku ya melalui itu tadi. Jadi yang pertama atletik. SD itu atletik. Atletik lari 1.800. Wih, itu pertama 1 kali. 1 kilo ya berarti ya? Lebih. Iya, hampir 2 kilo. 1.800. Itu terus aku diberangkatkan ke POR SD di Sidoarjo. Pekan olahraga sekolah dasar SD se-Jawa Timur. Menang? Enggak. Oh enggak, Oke, tapi itu buat penyemangat sih. Pertama itu. Nah, emang aku hobi olahraga. Nah, lanjut diarahin ke basket. Ekstrakurikuler. SD juga? SD. Kelas 3 SD mulai aku ikut. Asik, seneng. Mungkin orang tua aku pun juga dukung. Sebenarnya orang tua aku dukungnya ke volley. Sempat beberapa kali datang latihan di klub, salah satu klub di Madiun. Tapi kayak nggak pas aja di hatiku. Oh gitu. Kayak gitu. Apanya yang bikin nggak pas? Cara metode pelatihannya atau orang-orangnya atau lingkungannya atau apa? Mungkin lingkungannya sih. Jadi kayak kurang enak aja. Itu nggak enjoy masih sih. SD ya berarti ya? Masih SD. Tapi ketika ada porkotnya SD, ada kan volley 4 lawan 4 nih. Oh ya. Nah, tuh aku mewakili SD Indra Kila. Dulu kan aku SD Indra Kila. Nah, SD. Rival saya dong ya. Saya depanmu. Oh, gonta. Tapi generasinya udah jauh sih ya. Kamu SD tahun berapa coba? Lulus 2007. Lulus 2012. Lulus SD 2012? 2012 saya udah lulus SMA setahun yang lalu sih. Kelihatan dong. Kurang ajar ya. Ya terus. Tuh sempat dong akhirnya volley. Setelah volley tapi ya mungkin untuk
mewakili aja, kalah Ya. juga. Zaman aku SD kan ada Soyuz Cup tuh. Ya. Nah, tuh aku mewakili SD Indra Kila. Oke. Ada monitoring dari Perbasi kota. Persatuan Basket Seluruh Indonesia di Kota Madiun. Nah. Yang Kota Madiun. Kayak ada orang bilang kayak kamu tuh potensi, ikut aja di salah satu klub gitu, biar maksudnya prestasi Terarah lah tuh. ya. Nah, ikut dong di klub pertama kali di Tridharma. Nah, di Kelenteng. Kelenteng gitu. ya. Itu Kelenteng tuh salah satu tempat di mana ya dari dulu dari zaman saya nih Sal 2000 ya mungkin SMP ya yang kelihatan banget tuh 2005, 2006, 2007 tuh sering banget nonton basket di situ dan selalu menghasilkan bibit-bibit pemain yang yoi banget di situ ya. Benar. Akhirnya kamu ke situ. Ke situ. Pertama kali latihan, lihat cowok semua. Oke. Nggak ada ceweknya, nggak ada. Kayak mamaku nawarin, kau berani nggak? Ya berani, ngapa gak berani? Iya, gitu. Iya. Oke. Koko ya. Ya terus. Ya udah, akhirnya ikut yang SD, ikut latihan SD. Oke, ikut cewek sendiri. Kalau aku pribadi sih kayak mikirku gini, cowok aja bisa, masa aku nggak bisa kayak gitu. Iya. Nah akhirnya ya udah, mamaku sih ya udah ketika kamu enjoy ya kamu jalanin, ya sing jalani kamu. Mama tinggal support lah, hitungannya kayak gitulah. Oh, bentar, ini kamu masuk ke apa namanya Tridharma, ke klub itu, maksudnya kok kamu cewek sendiri kan? Harusnya kalau misalnya klub basket putri kan ada ceweknya yang lain dong. Itu gimana maksudnya? Atau cuman latihan aja? Buat latihan aja nih. Oh, per individu gitu. Tapi kan ya kan nanti ketika game ya campur kan. Mestinya aku juga sama cowok gitu loh. Oh gitu. Oke. Jadi ya aku ya enjoy aja. Maksudnya main be cowok ya ayo kayak gitu kan. Mungkin terbiasa dari itu latihanku sama cowok. Terus kan body contactnya juga beda ya antara pemain cewek dan cowok kayak gitu. Benar. Nah, ketika kelas 6 SD, alhamdulillahnya ada salah satu ya petingginya Tridharma kayak kan ada event ke Jurda di Malang, kayak aku dipinjem. Oke. Gitu. Dari situ monitoring dari Pengprov Jawa Timur. Udah mulai diawasin tuh ya. Asik. Gara-gara di apa tadi di Kejurda di apa namanya dipinjem. Itu di klub di Malang salah satu klub di Surabaya tapi mainnya di Malang kayak gitu. Oh berarti kamu bermain untuk salah satu klub di Surabaya, bermain di Malang. Oke. Dan itu klub putri ya semuanya. Putri. Terus itu alhamdulillah juara 1. Asik. Gitu. Nah terus akhirnya itu terus monitoring terus. Setelah itu kayak ada seleksi ke Jurnas, Popnas kayak itu aku sering ikut dan alhamdulillah ya lolos kepilih kayak gitu. Iya. Jadi memang setelah kamu mulai dipinjam sama salah satu klub di Surabaya, main di Malang, sudah ada pantauan dari pihak provinsi untuk wah ini kayaknya bagus ini, kayaknya oke ini, kayak gitu-gitu ya. Nah, terus. Nah, terus dari situ kayak kejuaraan nasional. Mulai dari kelompok umur 14 sampai 18 kemarin terakhir 2018 kan aku itu alhamdulillah juara 1. Juara 1 lagi. Terus Popnas, pekan olahraga pelajar nasional. 2 kali Popnas itu yang di Jawa Barat juara 2, yang di Semarang juara 1. Mantap. Itu diadakannya 2 tahun sekali. Juara terus lah ya, juara 1, juara 2, juara 1. Duit kamu banyak dong di rekening. Iya. Karena gini. Jadi beberapa kali tuh saya lihat dari pemerintah Indonesia dan juga mungkin pemerintah daerah juga, kalau memang ada atletnya yang berprestasi gitu, wah gila, rewardnya luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Iya, karena satu bentuk apresiasi juga yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, pemerintah pusat juga ketika memang punya bibit-bibit pemain atau atlet yang memang bisa membanggakan negara atau membanggakan daerahnya masing-masing. Hadiahnya banyak banget Sal, ratusan juta, puluhan juta gitu loh ya. Tapi di luar itu untuk apa namanya langkah setelah itu, setelah kamu juara, pada akhirnya bisa masuk ke tim provinsi ini gimana ceritanya? Ini sebenarnya ya ada yang tak lalui sih Mas. Oke. Ada jalan terjal ya.
itu ketika kan sebelum PON ini ada prapon. Oke. Nah, prapon itu kan seleksi dulu. Seleksi. Seleksi pemain untuk provinsi gitu ya. Tapi buat praponnya untuk dapat tiket buat lolos ponnya. Kayak gitu. Nah, prapon itu sempat aku dicoret. Oh iya. Gara-gara emang gimana, kurang maksimal dalam main atau ada masalah di situ atau gimana? Kalau itu sih kurang tahu sih. Kayak, ya yang pasti kayak udah hamin seminggu keberangkatan buat prapon. Oke. Kan itu 15 pemain, masih hamin seminggu, dicoret 3. Dicoret 3 itu hamin seminggu. Dan itu salah satunya adalah nama kamu. Ya. Waduh. Terus. Nah, seru nih. Mungkin dari situ kayak aku berpikiran kayak sebenarnya aku tuh pantas. Kayak gitu. Dan pada saat itu ada perasaan gak terima dong ya waktu itu ya kan. Terus kayak sebelumnya aku berat badanku tuh 60-an lebih. Sebelum pas ketika prapon itu. Kayak gitu kayak. Nah, dari situ kayak aku tuh ketika dicoret ya mungkin sakit hati pasti ya. Soalnya kan ya perjuangan PP. Sabtu Minggu Surabaya kan. Nah, terus dari situ kayak oke, enggak apa-apa lah. Aku kecoret, aku main Porprov. Nah, di Porprov alhamdulillahnya aku ya bisa buktiin bahwa Madiun kayak mungkin belum juara tapi ya di 4 besar ya alhamdulillah lah untuk Madiun kayak gitu. Madiun sampai 4 besar. Nah, setelah itu aku latihan terus nih. Puasa tuh aku latihan sehari 2 kali. Puasa? Oke. Ketika Ramadan ya bulan Ramadan. Nah, itu. 2021 ini ya berarti? 2020. Oh, 2020. Nah, 2020. Oke. Terus 2019 dong enggak. Kan 2020 mau PON tapi enggak jadi ponnya. Oh iya, benar. 2019. 2020 ada seleksi lagi. Setelah prapon menang nih. Kan prapon menang, lolos buat PON. Nah, lolos buat PON, jeda. Ada seleksi lagi, pemanggilan lagi. Ada alhamdulillahnya filter lagi. Aku masih dipanggil. Nah, oke, ini saatnya aku dong buat nunjukin. Ya. Sebelum berangkat ke sana kayak aku tuh kan setiap hari latihan itu tadi. Nah, beratku tuh turun 9 kilo lah. Oke. Gara-gara latihan terus ya. Situ pokoknya intinya pengen menunjukkan lah kalau aku ya pantas kayak gitu. Nah, terus ketika di situ menunjukkan, setelah itu kayak seleksi kaget dan wih, kok awak mah cilik ini apa ini. Wah, latihannya tenanan iki. Nah, kayak gitu. Latihannya tenanan nih. Nah, alhamdulillahnya sampai ini ya alhamdulillahnya aku masuk ke dalam tim provinsi Jawa Timur. Iya, ketika Puslada. Kalau di tim skuadnya Jawa Timur sendiri yang Madiun kamu aja atau ada yang lain? Madiun cuma aku. Ih, mantap. Yang lain mana aja? Malang, Surabaya. 6, Malang 3, 2 Banyuwangi. Itu cuman itu? Wow, keren. Dan kamu masuk dalam line up utama atau cadangan? Cadangan. Oh, cadangan. Gak apa-apa. Tapi pastinya udah masuk ke dalam satu skuadnya Jawa Timur ya kan. Dan itu tadi udah disampaikan sama Salma. Filternya ya, seleksinya itu bertahap banget gitu ya. Kalau ada kesalahan kecil aja dalam permainan atau performa kayaknya udah langsung dicoret ya itu ya. Iya. Oke. Terus akhirnya masuk ke tim skuadnya Jawa Timur untuk mewakili Jawa Timur dan akhirnya berangkat ke Papua. Ada cerita menarik gak terkait PON ke-20 di Papua ini? Mulai dari berangkatnya mungkin persiapannya nah, kayak persiapannya itu yang mati-matian. Jadi persiapan 2020. Iya, harusnya 2020 ya itu ya PON ya. Harusnya kan PON 2020. Kan mundur. Gara-gara Covid. Gara-gara Covid. Terus latihan di rumah, Zoom. Gila, latihan Zoom basket gimana itu? Nah, itu coba ceritain. Jadi, Sal. Laptop. Nyalain Zoom-nya jam 4 latihan, jadwal latihan kan. Oke, dikasih programnya. Hari ini jalan apa? Jogging ya udah jogging lah. Hari ininya udah didiemin gini. Oh ya? Berarti itu di lapangan gitu berarti? Ya nggak harus di lapangan sih Kak. Maksudnya kan bisa di rumah, bisa di depan rumah kayak gitu. Iya, maksudnya untuk membuktikan kalau kamu benar-benar jogging gimana? Kan harus kamu taruh laptopnya terus kamu jogging di depan laptop gitu kan? Iya. Jadi kayak laptop tak taruh sini, aku jogging nih, jogging. Nanti kalau waktunya jogging. Nanti nggak harus di luar rumah berarti, di dalam rumah juga bebas nggak apa-apa. Tapi kalau
jogging kan pasti di luar rumah sih Kak. Lah ya berarti kan di luar rumah kan. Tapi nggak di lapangan. Oh nggak selalu di lapangan. Nggak harus di lapangan. Oke kayak gitu kan. Nanti waktunya ada penguatan, sit up, back up, apapun lah itu, sprint ya udah gitu. Pokoknya laptop nyala dah itu. Absen itu. Iya. Itu absennya. Kalau nggak gitu nggak dapat gaji nanti. Iya. Nah ini udah ngomongin gaji. Berarti emang apa namanya? Ada potensi juga bahwa ya prestasi atau skill dari si Salma ini emang sudah ada apresiasinya gitu ya. Kayak terus. Metode latihannya berarti melalui jarak jauh Zoom gitu ya. Itu Zoom ya. Terus tiap bulannya kan ada tes fisik. Nah, tes fisiknya juga Zoom. Zoom juga. Jadi ada satu yang ngetes nih. Namanya Mas Zidan tuh aku viral di TikTok gara-gara Mas Zidan itu. Gimana? Viralnya gimana? Enggak tahu. Lah, Kak Tari gak tahu. Yang suhu 67 pokoknya. Tuh pokoknya. Masa? Itu aku. Oh ya, tak lihat habis ini. Tuh, kan di situ. Nanti Mas Zidan tuh lihat dari laptop. Nih, misal tesnya ini udah dikasih ya. 11 item tes. Ya udah aku jalan kayak gitu. Nanti laporan. Mas sudah ini sit upku 1 menit dapat berapa? Gitu. Kayak gitu. Oh, oke. Itu sama WFA. Setelah WFA lanjut ke UNESA di pemusatan di UNESA. Oh jadi itu pusat latihannya skuad Jawa Timur. Oke. Semua cabur, ya nggak semua cabur sih, kan terbagi nih. Basket, sepak bola, taekwondo, renang itu di situ. Di UNESA. Di UNESA ada di mes kayak gitu. Itu nggak boleh keluar kemana-mana. Ih, itu berapa lama Sal? Itu dari bulan November 2019. Sampai 2020 sampai berangkat kemarin. Pokoknya aku kuliah tuh sampai selesai di situ kok di UNESA. Oke, berarti benar-benar nggak boleh keluar rumah. Keluar mes boleh. Ya. Nge-mall nggak boleh kamu? Iya nggak boleh. Wah. Tapi masih boleh pegang handphone dong? Boleh, boleh. Ngopi di coffee shop di Surabaya nggak? TP, mampir Royal Plaza mungkin? Iya kan depannya HW aja. Depannya lidah-lidah kan HW. Berarti emang sejak November 2020 sampai berangkat kemarin September itu benar-benar digembleng di mes di UNESA. Nggak boleh keluar. Latihan terus full. Aku waktu itu di coffee shopmu tuh bulan apa ya? Lupa, sebelum itu kan berarti 2020. Satu cerita menarik teman-teman, bahwa saya tuh sebenarnya sebelum ketemu ini tuh nggak sengaja ketemu Salma di sebuah coffee shop ya ceritanya. Dia waktu itu jadi barista loh, luar biasa. Bikinin saya kopi waktu itu. Jadi ternyata di balik kegiatan dia waktu itu sebelum kelihatan banget di media bahwa dia itu anak basket, ternyata abas banget ya kan. Ternyata dia sempat jadi barista. Apa yang kamu pikirkan waktu itu pada akhirnya? Oke, aku pengen jadi barista sementara. Itu sementara berarti ya? Kenapa? Ya mungkin kepingin belajar bikin kopi. Oke. Terus makanya ada lowongan dan kebetulan latihannya online. Nah, bisa dong bareng sambil belajar sambil latihan. Belajar sambil latihan. Dan itu sebenarnya kamu udah jadi atlet basket tuh udah lama kan? Berarti kan di tengah perjalananmu basket barista. Gitu iya. Kan? Basket barista basket lagi. Dan itu sempat kamu barista 2 bulan. 2 bulan. Itu berarti stop latihan basket atau tetap latihan juga? Oke. Jadi kerja pagi nge-shift, balik sore latihan. Itu mungkin gitu. Kamu pengen belajar dunia baru kali ya. Selain basket mungkin kamu pengen lebih mengenal dunia baru, mungkin di coffee shop, barista, kopi dan tambah wawasan lah. Tambah wawasan. Dan itu keren banget. Di antara passionnya ada beberapa hal yang masih pengen tahu nih. Jadi kan masih haus ilmu. Karena ilmu banyak banget teman-teman. Ilmu gak cuma di akademisi aja, tapi juga ngaduk kopi pun ada ilmunya gitu kan. Basket ada ilmunya banyak banget. Terus pada akhirnya kita ketemu gak sengaja. Saya pun udah lupa waktu itu ya kan. Saya ketemu hari ini di podcast. Terus
ada panggilan lagi dari ada panggilan dari Pengprov Pemprov. untuk lanjut pemusatan latihannya nggak melalui online langsung sana. Dan itu pun memang sudah dalam rangka persiapan PON ya. Udah oke. lah. Berarti persiapan PON itu hampir setahun ya latihannya itu. Bisa dibilang Jawa Timur ini nyolong start lah. Oh gitu. Ketimbang provinsi lainnya. Maksudnya bagusnya itu. Jadi dia tuh kayak dari KONI Jawa Timur tuh memprogramkan sebisa mungkin. Jadi kayak walaupun COVID kita tetap bisa berolahraga kayak gitu. Pantauan gizi. Terus fisik kayak gitu tuh tetap pantauan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita walaupun kita nggak latihan bareng dalam satu tim di lapangan, tapi kita tetap jaga kondisi. Jadi ketika nanti dijadikan satu, nggak mulai lagi dari nol kayak gitu lah. Iya benar. Berarti makanan kamu di UNESA enak-enak dong ya? Oh, enak-enak nggak? Ya kayak gitu. Makanan atlet ya. Makanan atlet memang bisa dibilang ya kayak gitu. Enak-enak ya? Terjaga sekali. Kalau enaknya sih ya itu. Kenapa? Ya. Kadang mungkin nggak cocok. Ya enggak cocok sih. Apa? Pengen tahu? Aku pengen tahu nih makanan atlet untuk menjaga gizi itu apa? Pagi itu nasi roti. Boleh. Extra puding, extra puding roti. Tapi kan no sugar, gitu. Susu low fat, kayak gitu. Less sugar ya. Ya kayak gitu. Oke, terus siangnya sayur nasi biasa, tapi porsinya nggak terlalu banyak karena nanti setiap bulannya kan kita tuh ada cek BIA tuh cek body massa index kayak gitu, BMI kayak gitu. Jadi kayak nanti overweight, terus massa ototnya berapa, terus keseimbangan tangan dan kaki kanan kirimu itu balance apa enggak kayak mantap. Gitu. Nah gitu yang ya mungkin ya harus menjaganya itu. Terus sore gitu. Malam nasi sama sayurnya tuh ya kan bisa dibilang hambar ya, kan enggak pakai no micin. Oh gitu. Oke. Nasi dikit kayak gitu. Benar-benar terjaga sekali ya gizinya ya. Jadi tidak kok gampang minum boba, jajan, ya, cilor. Jadi itu nggak boleh ya. Jajan di luar mes nggak boleh. Kan nggak boleh keluar Kak. Itu kan di kampus gitu kan. Mesnya kan di dalam kampus. Kalau keluar kan harus melalui satpam. Iya, itu cewek semua kan tapi. Ya, ada kan. Mesnya ada 2, yang mes ini cowok, yang ini cewek. Masih bisa berinteraksi cewek sama cowok? Bisa. Ada cinlok nggak di situ? Kalau aku enggak, kalau temanku ada. Ada ya. Biasanya kalau ya nggak bisa dipungkiri lah. Iya nggak bisa dipungkiri dan sangat wajar sekali ketika ada satu momen di mana cewek sama cowok yang rame-rame ya, maksudnya ya itu berada di satu tempat yang sama, mungkin momen-momen seperti KKN, terus mungkin pelatihan di mes atau apapun itu yang sekiranya juga nggak boleh keluar di situ terus tuh biasanya sih ada. Karena nggak boleh keluar itu, karena nggak boleh keluar terus berinteraksinya sama orang-orang itu aja, akhirnya terus jalanan soko basket wibu. Gak kulino nih basket. Oh iya. Oke, jadi digembleng selama sekian bulan dari November sampai ponnya waktu itu bulan apa sih? September akhir aku berangkat ke Papua. September akhir. Itu apa yang kamu rasain, Sal? Maksudnya apa emang ada homesick ya, kangen sama rumah atau mungkin ya kamu seneng menjalani pelatihan itu atau mungkin gimana? Kalau kangen sih semua atlet mesti merasakan kangen kayak gitu. Tapi ya balik lagi, misalnya kita kan di awal nih, aku sempat ngumpulin maksudnya dengan anak-anak, maksudnya kita ini satu tujuan kita Mas. Nah sebisa mungkin apapun yang terjadi ya kita tetap jalan, maksudnya ya kangen wajar, telepon bisa. Kalau enggak gitu orang tua nyambang itu boleh, tapi di musola depan kayak gitu. Oke. Karena kita kan tiap bulannya tetap swab. Jadi tetap dipantau terus kesehatannya ya. Tiap bulan, awal bulan gitu kita tetap swab semua yang ada di situ, itu di swab semua, kayak gitu. Karena kita kayak kan takut nih Kak, ketika kemarin aturannya PON, ketika nanti kamu dinyatakan positif, nggak boleh berangkat. Satu tim, satu orang itu. Satu orang. Tapi dan timnya itu tetap terjadi. Berangkat. Oh ya?
ketika di basket loh ya Kak ya. Ini di basket atau di cabur lain? Di basket, tapi provinsi lain. Oh, Itu ketika waktu di sana, kan kita berangkat tanggal 20 berapa gitu ya. Aku berangkat sampai sana, terus ada tes lapangan. Nah, salah satu provinsi ini masih latihan. Nah, terus habis itu aku juga masih latihan. Nah, jadwalnya Jawa Timur yang latihan. Nah, ketika latihan, nah itu masih ngikut latihan. Ketika hari H pertandingan pertama, dia nggak main. Dan ternyata dinyatakan positif. Wah, padahal latihannya dia ikut. Kan ketika kita mau tanding tetap swab. Oke, berarti swabnya terus-terusan dilakukan ya? Maksudnya latihan iya, tanding iya. Karena kan takut juga sih Kak itu. Iya benar-benar. Itu kan sempat tinggi-tingginya lah ya, ada terus di Papua masanya. kan kayak gitu juga kan. Maksudnya orangnya kan jarang ada yang bermasker kayak gitu. Iya. Kan kita takut. Gitu ya. Terus makanya dari itu kayak kita setiap tanding tuh selalu jadi kayak misal besok tanding, hari ini kita swab kayak gitu. Oke. Dan sudah terjadi di salah satu provinsi di luar Jawa atau tim di Jawa timnya maksudnya. Timnya. Di Jawa. Tim Jawa. Oh, tim Jawa. Oke. Gitu. Terus nah ini pertandingannya PON 20 ke 20 di Papua. Seberapa berat kamu mengalahkan tim-tim lain? Sesusah apalah ya? Kalau pertama kali ketika dibagi poolnya itu bisa dibilang poolku tuh pool PPKM Jawa Bali. Jadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali. Itu jadi satu grup. Itu padahal diundi kan? Lah, tapi kebetulan banget. Makanya itu bisa dibilang pool neraka. Oh iya. Yang samping sana DKI, Papua, sama Sulawesi. Berapa grup sih? Ada 2 grup. Ada 2 grup. Oke. Seharusnya kan 4-4 karena yang satu sana tuh Jambi mengundurkan diri. Jadi yang grup sebelah tinggal 3. Diambil pemenang grup sama runner up grup. Nah, terus kan grupku ya bisa dibilang berat. Oke. Terus kayak anak-anak ya sempet kayak ya wis gak apa-apa dilakoni aja mungkin ya wis latihan. Iya. Dan kita pun juga menang start gitu loh. Latihan tuh lebih dulu kayak gitu. Lawan pertama lawan Jawa Tengah. Ya mungkin pertama kalinya kita tanding setelah off selama 2 tahun karena Covid, gak ada pertandingan, sparring ya gak boleh kayak gitu. Akhirnya pertama kali ya mungkin pertandingan kuarter pertama kedua itu agak ya naik turun hasilnya kayak tensinya gitu. Lah ya. Tapi keempat ya lewati lah akhirnya pertandingan pertama. Pertandingan kedua sama Jabar. Kita pertama tuh memang gambarannya memang Jabar ini bisa dibilang timnya ini mempunyai komposisi pemainnya yang rata kayak gitu loh. Semua posisi itu ada kayak gitu loh. Tapi alhamdulillahnya ya kita menang. Selanjutnya lawan Bali. Nah, ternyata lawan Bali ini ya alhamdulillah menang. Akhirnya juara pool. Juara grup lah ya. Runner up-nya Bali. Kita silang. Kita silang. DKI itu sempat kalah sekali sama Sulawesi itu tadi. Nah, otomatis kan runner up-nya DKI. Yang juara pool ya Sulawesi ini kita silang sama DKI. DKI berarti tanding sama Jakarta. Kalau orang bilang mungkin ya orang awam ya. Orang awam mesti ya milih yang tim satunya dong. Ya udah kita kalah sama Bali biar silangnya yang dapat yang gampang gitu. Tapi kita udah prinsip ya selagi kita bisa menang dilewati ya dilewati. Walaupun tuh musuhnya kayak gitu. Betul. Siapapun musuhnya ya udah latihan udah jauh-jauh di sini ya tetap dilawan dong ya kan. Kayak gitu. Akhirnya kayak ya udah ya wis menang, akhirnya kita silangnya sama DKI alhamdulillah menang. Dan sedangkan Bali sama Sulawesi ya juga menang. Jadi kita ketemu Bali lagi. Itu di final? Di final. Finalnya berarti Jawa Timur melawan Bali ya. Dan akhirnya menang juga medali emas. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini perjuangannya emang luar biasa banget ya. Salma dan teman-teman. Aku pengen tahu juga nih Sal. Untuk pembinaan yang sudah dilakukan sama Perbasi atau mungkin pihak provinsi juga dan lain-lain, apakah sudah layak, sudah seharusnya atau mungkin ada beberapa hal yang kayaknya perlu menjadi masukan gitu dari kamu untuk pelatihan, pembinaan dan lain-lain? Kalau dari aku sih Kak, mungkin dari
pandanganku ya, sampai dari tahunku kemarin ke tahun yang sekarang ini sudah mulai membaik lah pembinaan itu, dan itu ada nyata dan benar-benar dirasakan gitu loh, sama adik, maksudnya juniorku kayak gitu. Kayak contoh masalah sepele ya. Ini Porprov, pengadaan Pak Wali sudah kasih dana segitu banyaknya kan. Tapi ya memang itu nyata kayak gitu loh. Di basket ya, kan aku pandangan itu di basket ya. Di basket ini persiapan sudah mulai persiapan. Dan itu ya nggak sepele. Dia sekarang latihannya nih enaknya. Udah ada gym, latih fisik sendiri. Ekstra puding ada, kayak gitu. Di zamanku mana ada kayak gitu kan. Kalau di kota sendiri, dari pemerintah Kota Madiun sendiri, kalau kamu ngelihat sarana prasarana untuk basket dan juga pembinaannya gimana? Kalau di Kota Madiun sarana prasarananya ya udah bagus. Cuma kan mungkin ini kan sudah PPKM-nya udah level 1 nih kan. Iya. Mungkin saran aja sih, di daerah-daerah lain tuh sudah boleh untuk malam kan. Nah, kalau di Madiun kan masih belum. Nah, mungkin kedepannya bisa lah. Latihan kan, malam maksudnya? Kayak gitu kan kita pakai sarana prasarananya kan otomatis kalau hujan sore kan ya mau di mana lagi kalau nggak di gor kayak gitu. Betul. Makanya kan, nah sedangkan fasilitas sudah ada, lapangan ada, atletnya ada, nah kan tinggal pengolahannya kayak gimana. Berarti gitu. Regulasinya ya. Nah itu berarti regulasi dan ya birokrasinya. Intinya kamu pengen lebih gampang lah ya untuk latihan kayak gitu-gitu. Terus nah ini menarik juga nih. Dapat apresiasi seberapa banyak nih Sal? Dari kamu setelah juara juara PON medali emas. Kalau dari timnya sendiri dapat berapa? Tim? Kalau dari tim sih Bukoviva belum tanda tangan sih kan. Apanya? Kan jadi kita belum tahu. Maksudnya kalau kemarin dengar kalau individu 300 juta individu. Per individu? Itu yang individu, yang olahraganya individu. Oh, yang olahraga individu. Kalau yang beregu kan belum tahu. Oh, tapi ada? Ada. Gitu. Masih dianggarkan. Oke, itu yang per orangnya kan di tim. Kalau timnya sendiri kemarin dapat berapa? Oh, kalau uang mentas, kita bilangnya uang mentas ya, karena diberikannya ketika penyerahan medali itu, terus dari Prof Jawa Timur langsung dari KONI Jawa Timur langsung memberikan 10 juta per anak. Oh 10 juta, udah ditransfer ke rekeningmu pastinya ya? Itu langsung nggak cash. Oh langsung. Jadi cash. amplop langsung dikasih gitu. Heran, lumayan ya. Itu pun dari provinsi. Itu dari provinsi. Kota. Dari kota 15. Soalnya kan kemarin udah. Ya, Pak Maidi kan yang nyerahin kan. Ada lagi nggak dari kampus ada nggak? Dari kampus ada. Ada juga. Kalau kampus itu beasiswa sampai kalau emas. Kalau kan aku kuliah di Universitas 11 Maret. Solo ya. Itu kalau emas sampai S3. Gratis. Oh gitu. Asik. Tambah uang pembinaan 4,5. Berarti kamu nanti mau S3 di UNS pun gratis dong ya? Iya, alhamdulillah. Wow. Enak sekali ya. Oke. Itu dari Pak Maidi mungkin ya itu kemarin juga ditawarin beasiswa tapi aku ambil karena kan udah dapat dari kampus. Aku minta pekerjaan aja. Pekerjaan jadi? Di Pemkot. Berarti abis ini menjadi PNS. Iya. Oke, ini keren banget ya. Semoga teman-teman juga bisa terinspirasi sama kisahnya Salma. Mungkin terakhir deh Sal, harapan untuk kedepannya. Atau mungkin kamu mau ngomongin next project untuk boleh kamu sendiri setelah ini mau ngapain ataupun mungkin ada pertandingan lain yang akan dilakukan untuk skuadnya Jawa Timur ke depan deket-deket ini mungkin? Kalau Jawa Timur sih belum ada sih. Belum ada ya. Berarti ini setelah PON istirahat dulu. Tapi nggak bisa dibilang nggak istirahat sih. Kemarin setelah PON itu langsung kemarin ada tawaran main di Karanganyar. Oke. Apa kompetisi tapi ya bisa dibilang tarkam lah. Tambah tua. Oh iya. Tarkam. Terus besok itu tarkam lagi di Samarinda. Di Balikpapan. Berangkat kapan kamu? Awal Desember.
Tulan-tulan terus ya kan, basketan dapat duit ya kan, luar biasa. Terus harapan kamu deh untuk dunia basket ini mungkin lebih ke Kota Madiun kali ya. Ada harapan apa buat teman-teman atau mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi nonton pengen banget nih ngikutin jejaknya Kak Salma, pengen jadi atlet basket, telat nggak ya atau gimana harus memulainya kayak gitu-gitu? Kalau dari aku sih nggak ada kata terlambat selagi kamu tuh berusaha, kamu tuh usahanya benar-benar dari hati. Dan pesanku ya sebisa mungkin kalian harus berprestasi, apapun itu prestasinya kan. Namanya orang kan beda-beda. Betul. Gitu. Jadi kayak gitu. Sebisa mungkin ya tunjukin apa kemampuanmu. Ya itu nantinya yang bakal jadi tumpuanmu ketika kamu cari kerja, gampang cari kerja kayak gini. Cari duitnya gampang. Nah, gitu. Itu dia. Terus harapanku buat Kota Madiun yang pasti selalu mengapresiasi lah apapun hasilnya dari atletnya itu sudah memberikan yang terbaik buat Kota Madiun, dan alhamdulillahnya sekarang ya memang benar-benar bisa dibilang wis diragati lah. Wis diragati. Gitu. Iya. Nah, terus buat atletnya kalau sudah dikasih enak ya jangan seenaknya sendiri. Kita harus tetap tanggung jawab. Gitu. Tanggung jawab atas kewajiban yang harus kita kita lakukan gitu ya. Feedback lah, ada feedbacknya. Haknya sudah diterima, kewajibannya harus dikasih juga gitu ya. Keren banget. Salma, luar biasa, tepuk tangan, luar biasa sekali. Satu hal yang mungkin jadi salah satu poin saya juga dari apa yang dibilang Salma adalah ya benar. Jadi apapun yang kalian bisa, apapun yang kalian suka, apapun passion kalian bisa kayak Salma dengan cara lain gitu ya. Nggak harus basket kok. Kalian pinter main volley ya volleynya ditekunin. Kalian pinter masak ya masak aja terus. Mungkin bisa ikut master chef misalnya. Ya kan bisa dapat uang juga kalau misalnya berprestasi masakannya enak. Atau misalnya kalian suaranya bagus, ya udah nyanyi aja. Kalian kayak Kak Tori. Kamu udah subscribe YouTube saya belum? Ya pokoknya intinya apapun bakat kalian, skill kalian, passion kalian tekuni ya, sampai benar-benar jadi, sampai benar-benar kalian bisa membuktikan dan menunjukkan ke orang-orang bahwa skill kalian memang layak untuk diapresiasi dan bisa dan juga mendapatkan jutaan rupiah dari banyak pihak ya. Oke. Ya pasti terima kasih banyak Salma sudah membagikan kisah suksesnya. Sudah sukses membawa nama Jawa Timur mendapatkan medali emas di PON 20 Papua tahun 2021. Ya, sebenarnya 2020 ya. Iya. Dan semoga abis ini saya menunggu traktirannya karena saya lihat sepertinya dompet kamu cukup tebal sekali untuk kita bisa ke McD. Oke. Dan pastinya terima kasih yang jelas sudah membagikan kisah suksesnya. Buat teman-teman juga pokoknya tetap kejar impian kalian, kejar cita-cita kalian, apapun passionnya, apapun minat kalian, pokoknya tetap sabar, tetap latihan terus, tetap fokus satu titik, hanya itu titik itu. Oke, akhirnya saya juga mau pamitan dulu untuk Radar Madiun Podcast untuk edisi kali ini bersama dengan nama lengkapnya siapa tadi? Janan Salma Najiah. Janan Salma Najiah. Seorang atlet basket yang juga mewakili Jawa Timur menjuarai PON ke-20 di Papua dan meraih medali emas. Ikuti terus Radar Madiun Podcast episode berikutnya dan kita masih punya banyak sekali kisah-kisah inspiratif dan juga pastinya bisa memberikan teman-teman semuanya masukan, edukasi dan juga informasi berlebih di Jawa Pos Radar Madiun Digital pastinya. Sampai ketemu lagi di Radar Madiun Podcast episode berikutnya. Ciao.